Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza saza. Dan demi malam apabila telah sunyi. Surat Ad-Duha ini sumpah Allah adalah pada waktu duha, yaitu pada saat manusia dalam kondisi yang semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari rezeki, semangat untuk menjalankan hari-harinya untuk melakukan sebuah kegiatan. Namun bukan hal itu yang terjadi pada saat itu. Pada waktu itu malah mereka semangat untuk membincangkan Rasulullah, semangat untuk menggosipkan Rasulullah, semangat untuk menggibahkan Rasulullah. Sampai apa ya? Sampai malam, sampai sunyi, sampai tidak ada satupun suara-suara yang menjadi tanda-tanda kehidupan di kala malam. Sampai seperti itu mereka menggibahkan Rasulullah, membicarakan Rasulullah. Benci tapi sayang sama Rasulullah. Karena apa ya? Karena apa yang terjadi di lingkungan mereka itu menyembah berhala yang sampai berjumlah 360 itu akibat sebuah sistem, akibat sebuah mafia, pergerakan mafia yang dipelopori oleh Abu Sufyan. Sebenarnya di hati mereka itu terselip la ilaha illallah yang sejati. La ilaha illallah Ibrahim itu tidak akan pernah hilang sampai kiamat di tanah Arab. Karena Ibrahim memang orang Arab. Jadi di samping mereka membenci karena akibat kebencian Rasulullah yang berlebihan kepada berhala-berhala mereka, namun mereka juga mencintai akhlak Rasulullah, kejujuran Rasulullah, dan juga menghormati istri beliau Khadijah, apalagi Abdul Muthalib kakeknya, pamannya, dan yang lain-lain. Jadi yang menggibah ini bukan hanya musuhnya, bahkan yang mempercayai kerasulannya Muhammad juga menggibahkan. Apakah mungkin Rasulullah ini sudah ditinggalkan oleh Allah karena tidak ada lagi surat-surat yang disampaikan dari Rasulullah kepada mereka, begitu. Hal yang ingin dibahas dalam surat ini adalah bahwa sewaktu kita sedang giat-giatnya bekerja, sewaktu kita pada kondisi puncak untuk semangat bekerja, ya habiskan untuk bekerja saja. Jangan menggibahkan, jangan membicarakan orang, apalagi keburukan-keburukan mereka. Karena kebiasaan kita membicarakan orang lain, kebiasaan kita membesar-besarkan keburukan orang lain, kebiasaan kita untuk menjelek-jelekan orang lain, itu akan menyamarkan, akan menghilangkan, akan membuat kita lupa akan keburukan diri kita sendiri, aib-aib kita sendiri, kemaksiatan kita sendiri. Sehingga kita semakin terjerembab ke dalam lubang neraka, namun merasa diri kita itu tidak ada di sana. Yang ada di sana itu adalah yang kita sedang obrolkan, yang sedang kita perbincangkan. Itu luar biasanya mulut-mulut syaitanir rajim. Ada pasukan iblis lanatullah yang memang tugasnya seperti itu. Itu setan mulut besar, yang per detik itu setan itu tidak pernah berhenti berbicara. Kerjanya menghasut umat manusia untuk selalu berbicara. Sementara
itu pembicaraan, ucapan-ucapannya itu dicatat untuk menjadi hujah kelak di hari pembalasan, untuk menemani mereka semua ke dalam neraka. Karena memang iblis laknatullah sudah menjual akhirat, sudah menjual dia akhiratnya, surganya. Namun tak apa strategi apa yang dimainkan oleh iblis laknatullah, tapi dia juga tetap yakin dia akan menjadi penghuni surga juga. Meskipun di seluruh nabi dari sejak Adam sampai Rasulullah itu sangat murka kepada iblis laknatullah karena kedengkiannya kepada bapak moyangnya manusia, itu Adam. Jadi alangkah baiknya kita dari sejak terdengar kokokan ayam kita membeliakan mata sampai pada waktu yang paling sunyi, tidak ada suara, tidak ada pikiran untuk menjelekkan orang lain, membicarakan orang lain, memburuk-burukan orang lain. Fokus kepada diri kita, fokus kepada kita mencari rezeki yang halal, fokus kepada kita untuk memberikan anak kita, istri kita, ayah ibu kita, tulang punggung kita itu rezeki yang halal dengan cara tidak mencampur adukannya dengan membicarakan orang lain, menggibahkan orang lain. Walaupun itu berupa kebaikannya, berupa kebaikan saja, itu pasti akan diplesetkan oleh pasukannya iblis laknatullah. Ketika tidak ada pembicaraan lain setelah kebaikan orang itu kita bicarakan, pasti keburukannya nanti yang akan kita bicarakan. Karena memang itu kebiasaan manusia, apalagi suka berbicara. Dan jangan dibilang lagi itu udah karakter ya. Oh itu udah karakternya, oh tidak, manusia itu memang harus berubah. Nanti dijelaskan ayat-ayat berikutnya kenapa seperti itu. Manusia itu harus berubah menuju kebaikan. Nggak ada itu yang namanya karakter. Nanti layaknya nihilisme. Nihilisme itu pendiadaan dosa, pendiadaan neraka. Jadi karakternya Abu Bakar, karakternya Umar, karakternya Utsman, karakternya Ali, karakternya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diganggu gugat. Yang wataknya penjahat ya sudah penjahat, yang wataknya orang baik ya sudah orang baik. Jadi artinya tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi wajar jika ada kejaliman, jika ada penindasan, jika ada perampokan. Dan dihiasi dengan istilah-istilah modernitas. Itu hal yang modern, hal semacam itu. Jadi kita lihat nih di sekeliling-sekeliling kita, orang-orang yang pemuda-pemuda kita yang terdoktrin oleh pang-pang, naji-naji yang di Jerman sendiri. Naji-naji sudah modernnya sudah lebih kepada holistik, mencintai alam. Entah ini pang yang di sini seperti apa, berdiri di pinggir jalan dengan gaya-gaya baju-baju yang sangat tidak normal begitu. Jadi budaya-budaya mereka itu sebenarnya yang lari ke sini itu sudah tinggalan jauh, sudah sangat kampungan. Begitupun budaya-budaya Arab-Arab yang zaman-zaman dulu. Sementara di Arab-Arab sana saya sudah begitu modernnya, sudah begitu berkiblatnya kepada Eropa. Jadi kasihan memang akibat dari penutupan informasi selama 32 tahun itu oleh Soeharto dan teman-temannya yang berusaha menggerogoti kekayaan alam Indonesia. Begitu informasi begitu masuk, jadi kalang kabut, ketinggalan zaman, kampungan, norak. Memang luar biasa itu kejamnya rejim itu. Begitu banyak menutup informasi yang baik, yang benar dari luar. Akhirnya kita gibah lagi kan. Itu juga namanya gibah. Udah tahu orang itu buruk terus saya bicarakan tentang keburukannya. Wallahu alam lah. Alhamdulillahirabbil alamin.